Wahyu Nugroho. Nah, hari ini saya ngomong Wahyu Nugroho lagi. Apa menariknya seniman satu ini? Ya, kalau Anda mengikuti media sosial Wahyu Nugroho, dia akhir-akhir ini getol ya, menurut saya getol karena intensif sekali menuliskan kegelisahannya terkait dengan kredo kreatifnya. Saya angkat topi sama dia karena jarang sekali seniman itu memiliki intensitas untuk terus menuliskan apa yang menjadi jalan pikirannya. Dan itu luar biasa dan itu sangat membantu kita sebagai publik yang menikmati karya seni dan memang seorang seniman selayaknya seperti itu. Sehingga apa yang menjadi kegelisahannya itu bisa menjadi bahan perenungan kita bersama. Ya soal setuju dan tidak setuju itu bebas, itu tidak ada masalah. Dan itulah yang sebenarnya juga seni di situ membangun multitext yang terus-menerus ya diproduksi dan direproduksi di dalam medan makna ya karena itu asiknya seni di situ. Tidak membangun makna tunggal. Seni itu selalu multitafsir dan selalu mencari hal-hal yang mungkin belum disingkap ya baik oleh senimannya itu sendiri maupun oleh publik secara luas. Dan seni selalu memancing kita untuk mencari hal-hal yang menarik, yang unik ya dari karya seni itu sendiri. Nah, dalam konteks itu Wahyu Nugroho memberikan ruang kita untuk terlibat di dalam pemikirannya dia. Ini keren banget. Sebuah strategi yang memanfaatkan media sosial yang kemudian kita mulai membayangkan apa sih sebenarnya yang menjadi platform dari kreativitas seorang Wahyu Nugroho ini. Nah, saya pikir sumber kegelisahannya itu karena memang dia seorang seniman yang mau membaca, yang mau melihat segala sesuatu, mengikuti tren dan seterusnya, mengikuti perbincangan, mengikuti peristiwa-peristiwa seni baik di Pasuruan maupun di luar Pasuruan dengan kecakapannya dalam hal media sosial dan dia juga seorang pendidik, seorang guru yang tentu memiliki pendidikan yang memadai ya dan dia juga penggerak dari komunitas seni di Pasuruan dan sekitarnya dengan gandeng renteng yang betul-betul ikonik ya di dalam konteks seni rupa di Jawa Timur. Dan ini telah menjadi isu nasional ya dengan Wahyu Nugroho salah satu kompor gasnya yang tidak pernah kehilangan semangat ya. Dan dari situ kehadiran seniman-seniman tua dan muda itu terus-menerus dihadirkan dan karena itu selalu asik. Nah, teman-teman, Wahyu Nugroho dalam konteks kredo kreatifnya itu memperkenalkan apa yang dia sebut hyper abstrak. Sebenarnya kalau dilihat dari perspektif Western ya, jadi Western art ya seni rupa Barat, ya hyper abstrak itu satu kecenderungan tahap akhir di memasuki awal abad 21 itu hyper abstrak itu memang juga muncul ya seiring dengan istilah-istilah kayak hyper realism ya. Dan itu turunan-turunan itu banyak sekali karena apa? Karena ketika sesuatu disebut hyper itu berarti ada sesuatu yang terus-menerus disingkap, terus-menerus digali untuk mencari kemungkinan-kemungkinan baru di balik apa yang ada itu. Nah, dalam konteks ini abstrakisme biasanya kita itu melihat apa yang kemudian menjadi andalan dari abstrak itu adalah spontanitas, ya ekspresi yang spontan, ya. Misalkan William de Kooning itu kan ya dia memuncrat-muncratkan cat dengan kaleng yang dibocorkan, kemudian cat ditumpahkan di situ, kemudian dia putar-putar di atas kanvas, bahkan juga menggunakan kuas yang dicelupkan di cat, kemudian dia lempar-lempar. Dan itu teknik-teknik itu sampai hari ini pun juga digunakan oleh seniman-seniman yang hidup di hari ini, yang di era kontemporer. Dan itu banyak sekali, enggak abstrak juga memancing satu sublimasi ya yang banyak menghadirkan satu
bagaimana abstrak itu juga masuk kepada dunia pemikiran yang dalam, ya, dan itu yang mungkin terus-menerus ingin digali oleh Wahyu Nugroho untuk justru mencari kedalaman itu sendiri. Nah, saya melihat Wahyu Nugroho dalam hyper abstrak itu hyper di situ adalah pemaknaannya itu penyingkapan terus-menerus untuk melahirkan ketak terdugaan ya dari apa yang dilakukan dari lapis ke lapis itu. Nah, pertama tahap yang dilakukan adalah saya mengatakan eksplorasi bebas. Itu selayaknya seperti seniman abstrak yang lain, langsung terjadi sesuatu yang tak menentu dan disorder, antara order dan disorder itu campur aduk. Karena apa? Karena hadirnya dengan spontanitas, ya, dengan satu sense tertentu, dia memuncratkan atau menumpahkan atau menguaskan ya sejumlah warna di dalam kanvas dengan acak, ya, maka itu yang saya sebut dengan pra-imajinasi. Karena memang di situ baru spontanitas yang muncul. Nah, berikutnya adalah tahap eksplorasi imaji, ya. Dari apa yang terlihat tadi, maka dia kemudian mengamati. Ya, tentu mengamati dengan cita rasanya, lalu kemudian di situ mulai mengasosiasikan efek-efek cat atau material yang ada di dalam kanvas maupun kertas. Ya, itu kemudian dia membangun imaji-imaji dari apa yang tampak itu. Nah, kemudian dari situ dia berusaha untuk memunculkan imaji itu. Ya, apa yang dibayangkan kemudian dia kasih tindakan dengan cara memainkan, memanipulasi, mengeksplorasi permukaan itu dengan macam-macam cara, ya. Nah, itu kemudian masuk kepada apa yang disebut dengan tahap estetik. Saya sebut tahap estetik atau eksplorasi estetik karena di situ kemudian dia menemukan garis, menemukan komposisi, menemukan ritme, menemukan ruang, ya, gestur, tekstur. Di situ dia nikmati itu langkah demi langkah itu dalam rangka untuk memformulasikan, tentu dalam tanda kutip, apa yang disebut dengan gejala estetiknya itu. Karena estetik di situ dia sudah mulai ada kesadaran tentang elemen-elemen visual yang ingin dibangun, ya, secara komprehensif, secara utuh, secara holistik. Nah, ini butuh satu kecermatan, butuh satu sense of estetik yang betul-betul bagus. Saya kira kalau Wahyu Nugroho tidak memiliki pengalaman yang panjang di dalam seni lukis, karena saya mengikuti mulai awal dia berkarya dan pameran. Nah, kemudian ketika dia sampai pada tahap hyper abstrak ini, saya betul-betul menikmati apa yang dia katakan itu. Nah, kemudian yang berikutnya ada tahap konsep, ya, atau eksplorasi konsep. Jadi tahap konsep itu ditemukan ketika dia sudah masuk kepada tahap estetik tadi, ya. Maka kemudian dia berusaha membingkai apa yang disingkap itu dalam teknik yang berlapis-lapis itu. Maka kemudian dia mulai memformulasikan gagasan-gagasan di situ, ya. Dan itulah yang melahirkan satu seni yang kemudian membangun narasi di situ. Jadi narasinya di situ ya ditemukan dari lapisan-lapisan yang terus-menerus disingkap itu. Dan yang terakhir adalah eksplorasi sublimasi. Jadi ada satu kesan dia mensublimkan, ya, merefleksikan pengalaman estetiknya itu di dalam lapisan-lapisan tekstur atau warna yang kemudian melahirkan satu sublimasi tertentu, cita rasa tertentu yang mendalam. Dan itulah yang saya katakan dalam konteks ini yaitu hyper abstrak.